Mazmur pasal yang ke-8, kita akan baca ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Bagian yang kedua itu saya ambil dari konstitusi masyarakat yang baru, yaitu masyarakat umat Tuhan, masyarakat Israel ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lalu bagian terakhir, ini juga bagian yang terkenal dari kitab Kejadian, pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, kita akan baca ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat saudara. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Buddhisme itu menyimpulkan bahwa hidup itu lingkaran samsara. Jadi hidup itu adalah dari duka kepada duka. Eksistensi itu diwarnai dengan penderitaan. Jadi manusia itu berarti berbagian di dalam penderitaan itu dengan kesadaran yang lebih penuh daripada hewan-hewan yang lain. Segala yang hidup itu diresapi dengan penderitaan. Schopenhauer itu pernah mengajak kita berpikir. Ya, Schopenhauer itu seorang filsuf yang sejaman sama Hegel, cuman dia tidak selaku Hegel. Dia pernah sok pede bikin kelas yang waktunya sama dengan Hegel. Sebagai akibatnya kelas dia sepi, kelasnya Hegel penuh. Lalu dia mulai seperti biasa orang yang tidak laku ya, menyalah-nyalahkan keadaan. Lalu kemudian akhirnya dia juga ngarang buku tidak laku ya. Dia sendiri itu pacaran tidak pernah akhirnya married. Lalu akhirnya dia diberikan umur yang panjang dan sampai mati dia itu hanya punya kawan anjing pudel dia. Ya, yang barangkali satu-satunya makhluk yang mengerti siapakah Schopenhauer. Dan Schopenhauer itu pernah mengajak kita berpikir begini, kalau kamu melihat alam dan kamu melihat hewan-hewan itu begitu lucu, begitu indah, hewan-hewan itu begitu menimbulkan ucapan syukur buat kamu dan seterusnya. Seolah-olah mereka itu hidupnya diwarnai kegembiraan gitu ya. Kamu pernah lihat ini kan? Pernah lihat misalnya anak kucing gitu ya, di foto dia tidur berdampingan dengan anak anjing, atau mungkin dia tidur dipeluk sama anak babi, lalu bebek itu bagaimana bersahabat dengan monyet, dan seterusnya. Indah gitu ya. Tetapi yang kamu lihat itu barangkali sesuatu kasus yang minoritas.
Dan itu keindahan yang mungkin pikiran kamu juga dipimpin sama Disney, ya. Tapi kalau kamu melihat mayoritas, ya, maka kamu akan menyadari juga apa yang Schopenhauer ini sadari, yaitu banyak makhluk hidup di alam liar itu sebetulnya digerakkan oleh sesuatu yang menakutkan. Yaitu apa? Survivability. Mereka itu bergerak untuk mendapatkan mangsa atau makanan. Dan mereka menghidupi eksistensi yang tidak ada tujuannya. Kalau kita tidak mengasumsikan adanya Tuhan, maka kita akan harus menerima kenyataan bahwa keberadaan, khususnya keberadaan yang lebih tinggi, semakin tinggi keberadaan itu adalah sesuatu yang mengerikan. Yang diwarnai dengan samsara. Karena kamu bisa bayangkan ya, kehidupan seekor singa misalnya. Singa itu kalau diglorifikasi dalam cerita-cerita Hollywood, ya, Lion King, itu kan sepertinya hidupnya itu mulia, keren, indah, dan seterusnya. Perkasa. Tapi singa yang sesungguhnya ya nggak kayak Lion King gitulah. Dan even Lion King itu lihat singa itu ada kayak surganya gitu kan. Dia bisa yang udah mati itu bisa ngomong sama anaknya gitu kan, si singa itu. Simba, lu mesti gini gitu dan segala macam. Kenyataannya singa ya nggak kayak gitulah. Singa itu kalau dia berantem kalah nggak kawin, gennya tidak diteruskan. Singa itu kalau udah tua nggak bisa cari makan, dia tinggal tunggu mati. Mungkin dia mati digigit hiena gitu, lalu infeksi terus mati gitu dengan penuh kesakitan. Atau dia simply mati kelaparan karena nggak bisa tangkap kelinci sekalipun gitu. Karena dia udah rematik dan seterusnya gitu ya. Dan singa nggak punya BPJS. Dan nggak ada pensiun dan segala macam. Ya habislah singa itu. Dan pikir-pikir ya, sebenarnya semuanya buat apa? Dan Schopenhauer bilang, nggak cuman kelinci yang hidupnya menakutkan, singa pun menakutkan. Serigala pun menakutkan. Semut pun menakutkan. Jadi semuanya itu digerakkan oleh apa? Ketakutan akan predator. Atau ketakutan akan tidak bisa menjadi predator yang baik, lalu mati kelaparan. That's it. Dan untuk apa semua itu? Untuk entah. Nggak tahu untuk apa. Mengerikan toh? Hidup yang penuh kesengsaraan dan tidak ada tujuannya. Dan yang paling mengerikan di atas semuanya adalah manusia. Karena singa tidak menyadarinya. Karena monyet tidak menyadarinya. Karena kacang dan lumut dan bentuk-bentuk kehidupan yang lebih sederhana, bakteri tidak menyadarinya. Manusia definitely menyadarinya. Manusia itu makhluk yang reflektif. Manusia itu memikirkan mengenai eksistensi. Mungkin ini kita antroposentris banget ngomong begini karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di otak monyet gitu ya. Monyet kadang-kadang juga kayak ngelamun-ngelamun gitu, ntar mikirin apa gitu. Barangkali dia mikirin eksistensi gitu ya. Buat apa saya ada? Kenapa saya makan pisang ini dan seterusnya? Tapi yang pasti kita tahu manusia itu capable of memikirkan eksistensi. Dan itu mengerikan. Karena nggak ada jawabannya. Hidup itu samsara. Dan ini titik mula sehingga orang kemudian sampai kepada hari ini, topik yang kita akan bahas yaitu transhumanisme. Dan kalau kamu tertarik, kamu bisa membuka websitenya yang sudah cukup lama. Saya khawatir bahwa website itu yang dimulai sama siapa itu namanya? Nick Bostrom tahun 98 sudah 404 gitu ya, sudah nggak dibayar-bayar mungkin karena nggak laku atau whatever, terus udah mati. Tapi ternyata tidak ya, masih ada dia. Dan masih bikin acara sampai tahun 2018 pun masih ada. Bikin acara mereka. Ada acara seminar-seminar dan segala macam. So masih cukup hidup organisasi itu. Dan asosiasinya tahun 98 didirikan sama Nick Bostrom. Punya visi, kamu bisa baca sendiri, ada frequently asked questions di sana, bisa dibaca di websitenya. Tapi kira-kira tujuannya itu adalah untuk boleh mempersiapkan kita ke dalam satu era yang disebut sebagai
post-human. Tapi masalahnya adalah post-human itu seperti apa kita nggak kebayang. Sama kayak mereka mendasarkan semuanya ini kepada kerangka besarnya itu evolusi ya. Tentu tidak sepenuhnya kompatibel dengan kekristenan, tapi kita ikuti dulu yang itu. Mereka mengatakan bentuk kehidupan yang lebih sederhana, bentuk kehidupan mamalia yang lebih sederhana sebelum kemudian muncul Homo sapiens, tentu nggak kepikir akan muncul sesuatu yang namanya Homo sapiens. Jadi bentuk kehidupan yang lebih sederhana itu tidak bisa memikirkan visi mereka itu suatu hari akan digantikan oleh spesies yang lebih canggih yang seperti apa. Ya kebayang lah. Ya, barangkali yang agak dekat dengan itu kamu bisa lihat dalam bentuk populernya dalam serial Planet Apes, ya, Planet Apes, kalau dalam bahasa Indonesia itu ya, Planet Apes, Planet Apes, Dawn of Planet Apes dan segala macam itu, yang menceritakan bagaimana suatu percobaan mengenai monyet, ya, pada satu ketika kemudian melahirkan monyet yang punya self-reflection, lalu kemudian monyet itu somehow kemudian berkembang, lalu take over dunia ini dan seterusnya. Tapi kira-kira begini, monyet yang natural sebelum mereka berkembang menjadi monyet yang bisa mikir dalam film itu, kan nggak kepikir akan jadi kayak apa sih waktu mereka bisa mikir, waktu mereka bisa self-reflection, semacam itu. Nah, kita itu hanya bisa sampai segini. Kita ini manusia Homo sapiens, bisanya cuma sampai seujung ini. Kita nggak pernah tahu eksistensi yang lebih tinggi, yang nanti kita capable of untuk evolve ke sana, itu akan jadi seperti apa. Tapi kita bisa menamainya, oke, kita namai saja post-human. Post-human. Spesies yang muncul setelah Homo sapiens. Seperti apa itu? Yang sebenarnya kita nggak pernah bisa tahu. Tapi asosiasi ini mempersiapkan kita untuk bagaimana kita bersikap menghadapi era yang akan muncul itu. Jadi mereka mengatakan, kalau post-human kita nggak kebayang, transhuman kita kebayang deh. Nah, itu yang kita urusin. Ya, transhuman kita urusin. Dan organisasi ini muncul di sini-sana, kemudian bentuk sosialisasinya dalam bentuk film, ya. Tapi kurang lebih narasi yang diusung itu kita bisa pelajari. Ya, jadi bentuk luarnya, bentuk fenomenanya ada banyak sekali. Tapi dasarnya itu yang penting, narasi dasarnya, cerita dasarnya, apa sih yang mereka usung, ya? Mereka itu menjawab pertanyaan, kita ini siapa, kita ini dari mana, apa yang salah dalam hidup ini, apa yang dapat kita harapkan. Mereka jawab pertanyaan besar itu secara bagaimana, ya? Dan dalam hal apa kita orang-orang Kristen punya cerita yang berbeda dan kita bisa menawarkan sesuatu alternatif kepada dunia semacam ini dengan terlebih dahulu kita mengerti cerita macam apa yang mereka hidupi. Oke, saya kembali kepada pembukaan tadi ya. Jadi, dalam narasi sekuler, di mana nggak ada pengharapan eskatologis, dunia ini bukan berasal dari luar dunia ini, dan dunia ini juga tidak punya tujuan di luar dunia ini. Manusia itu juga muncul dari dalam dunia ini, dari eksistensi yang lebih rendah kepada eksistensi yang lebih tinggi. Dalam narasi semacam itu, tentu saja wajar kalau mereka menyimpulkan apa yang paling nyata dari keberadaan, dari realitas, itu adalah kesengsaraan. Ya, yang paling nyata itu adalah suffering. Suffering, emptiness, alienation. Ya. Sementara kita itu disibukkan oleh ini, necessities. Jadi kita disibukkan oleh apa yang perlu dikerjakan. Kalau kamu ayam yang perlu dikerjakan cari cacing. Kalau kamu ikan yang perlu dikerjakan menghindari sergapan ikan besar dan kalau bisa menyergap ikan yang lebih kecil. Tergantunglah kamu apa. Kalau kamu orang, ya kamu disibukkan dengan ngejar busway yang yang jadwalnya sekian dan sekian, menghindari macet mungkin, atau cari uang mungkin. Atau kalau sakit, cari obat mungkin. Dan seterusnya, necessities.
Dan kita tidak menyukai itu. Kita menyadari bahwa itu realitas kehidupan, tapi kita ingin transcending itu. Bahasanya banyak nih. Di antaranya adalah orang menawarkan apa? Orang menawarkan panacea. Satu obat bisa buat semuanya. Orang menawarkan financial freedom atau passive income atau whatever. Itu semua efeknya sama. Ya, panacea, satu obat buat semuanya, passive income atau financial freedom, atau ini, kunci kebahagiaan, atau ini, bagaimana Anda bisa punya komunitas yang membuat Anda itu dapat merealisasi aspirasi Anda yang betul-betul itu adalah diri Anda sendiri, yang sejati. Ya. Dan seterusnya. Itu semua tujuannya sama. Yaitu apa? Tujuannya adalah emansipasi. Kita ini terikat oleh necessities itu apa? Necessities itu adalah sesuatu yang mau nggak mau kamu harus kerjakan. Ya. Tetapi kita tidak suka hal itu. Kita itu ingin untuk mengalami emansipasi, sehingga kita itu punya ini, freedom. Ya. Orang itu dalam hidup menyadari ada dua sisi dari realitas. Satu sisi adalah apa yang mereka mau nggak mau harus tunduk, mereka mau nggak mau harus kerjakan. Ya, suka nggak suka mereka harus kerjakan. Tapi sisi yang lain dari realitas adalah kebebasan. Apa yang kamu boleh juga tidak kerjakan. Apa yang kamu boleh kerjakan begini, kamu boleh kerjakan begitu. Coba kita lihat konkretnya. Apa yang termasuk kamu boleh kerjakan begini atau begitu? Misalnya dalam hal ini, saya boleh minum cairan di gelas ini maupun tidak saya minum cairan di gelas ini. Saya boleh minum langsung sekalian habis, saya bisa minum sedikit-sedikit. Apa yang necessity saya nggak bisa nggak? Kalau saya minum cairan ini 2 gelas, nanti dalam tempo 1,5 jam kira-kira, saya mulai kebelet kencing dan saya nggak bisa tahan. Ya, kalau saya minumnya 4 gelas sekalian, saya akan merasa perut saya penuh dan saya nggak bisa, perut saya nggak merasa penuh. Karena perut saya volumenya kurang lebih cuma segitu doang gitu ya, nggak gede-gede banget. Bener nggak? Itu necessities namanya. Kalau kamu tidak olahraga, otot kamu akan atrofi, jadi kecil, terus lemaknya jadi makin banyak. Terus kamu kalau makannya kalorinya tinggi, padahal nggak olahraga, dan seterusnya. Dan kondisi badannya normal, average orang biasa, ya kamu akan sebentar mati karena kelebihan gizi gitu ya. Dan seterusnya. Itu necessities. Itu kamu nggak bisa ubah. Ya. Juga kamu nggak bisa ubah bahwa kamu akan makin tua. Ya, kamu akan makin tua. Dan waktu kamu makin tua, sudah pasti densitas otot kamu itu menurun. Orang itu sewaktu muda, dia nggak perlu olahraga, dia boleh makan sebanyak yang dia mau, basically dia akan sehat-sehat aja. Kalau usianya masih kayak belasan gitu ya. Makanya mereka punya alasan apa? Oh, masa pertumbuhan, nggak apa-apa lah makan banyak-banyak. Dulu saya kalau makan nasi padang itu nambahnya 5 kali gitu. Fine-fine aja. Tapi udah usia kepala 4 udah nggak boleh lah pasti seperti itu. Kalau nanti udah kepala 8 udah lebih nggak boleh lagi. Mungkin makannya 2 sendok doang gitu ya. Nggak tahu lah. Ada sesuatu necessitas dari apa? Dari natur. Natur itu warnanya adalah itu, necessitas. Nature. Tapi kita tidak suka ini. Ya. Nature itu given, dan kita tidak suka itu. Atau lebih tepat ini. Kita suka, tapi ada yang kita nggak suka. Samalah seperti apa yang kamu dapat dari orang tua kamu dapat dari kantor, kamu dapat dari teman kamu, dari whatever. Ada hal yang kamu dapat itu kamu suka, ada yang kamu nggak suka. Bener kan? Misalnya, muka kamu itu kan given. Kamu lihat muka kamu di kaca. Ada nggak yang kamu nggak suka dari muka kamu? Hidungnya kepanjangan, kependekan, mulutnya terlalu doer, kurang doer, dan seterusnya ya.
Ada hal yang kamu suka, ada hal yang kamu nggak suka. Orang yang berbahagia, banyak hal yang dia suka, dan seluruh dunia juga suka. Orang yang narsis, banyak hal dia suka, seluruh dunia nggak suka. Gitu. Tapi yang pasti, yang given-given ini, kita nggak kendalikan. Bener kan? Tapi kita ingin mengendalikannya. Itu namanya freedom. Kita ingin mengalami emansipasi. Dari kita hanya pasrah terima apa yang kita memang harus mengerjakan, menjadi kita pegang kendali, punya kebebasan untuk kerjakan atau tidak kerjakan. Kita punya kebebasan untuk terima apa tidak terima, kita punya kebebasan untuk memiliki seperti ini atau memiliki jenis yang lain. Ya. Dan manusia cukup berhasil di dalam melakukan yang di dalam narasi sekuler ini sebut sebagai emansipasi dari necessities kepada freedom. Necessities ini nama lainnya adalah determinism. Apa itu determinisme? Determinisme adalah ini. Segala sesuatu yang terjadi itu sangat melekat kepada apa yang terjadi sebelumnya. Segala sesuatu yang terjadi itu terjadi terjadi sebagai produk dari suatu penyebab, dan penyebab yang sebelumnya itulah yang menyebabkan yang kemudian terjadi. Apa yang terjadi kemudian itu tidak bisa tidak karena berkaitan dengan yang sebelumnya. Dan yang di sini berkaitan dengan yang sebelumnya lagi, dan seterusnya. Pandangan dunia yang deterministik seperti ini tentu saja sekarang sudah mengalami banyak nuances, ya, sudah banyak orang menyadari bahwa tidak selalu begitu. Tetapi setidaknya kita tahu banyak hal yang masih cukup deterministik. Ya, Oke, dalam level subatomik tidak terlalu deterministik. Pengambilan keputusan manusia maybe tidak terlalu deterministik. Tapi yang lucunya, dalam perkembangannya belakangan kita melihat bahwa mengenai hal-hal material, kita menyadari bahwa itu tidak deterministik. Ya, hal-hal yang material misalnya apa? Misalnya posisi dan momentum suatu atom misalnya. Apa yang dulu kita bayangkan deterministik, ternyata Charles Subi tidak terlalu deterministik. Peluruhan radioaktif dan segala macam. Ternyata tidak terlalu deterministik. Tapi mengenai apa yang kita dulu yakin betul itu non-deterministik, bagian daripada freedom, kebebasan kita, ternyata belakangan kita menyadari dari perkembangan neuroscience, ternyata itu deterministik. Misalnya, kamu mikir apa? Misalnya kamu ingin apa? Misalnya kamu pilih pasangan seperti apa? Misalnya kamu suka makan apa? Perkembangan neuroscience yang belakangan mengarah kepada ternyata itu adalah produk daripada pengaruh genetik kamu. Atau produk daripada pengkondisian sosial. Atau produk dari pengaruh pengkondisian ideologis yang kamu alami. Jadi nggak bebas-bebas banget, kurang lebih gitu. Itu saya katakan sebagai suatu relativisasi atau semacam kasih nuansa kepada skema ini. Ya, tapi kamu nangkep skemanya lah ya. Ada hal-hal yang terberi, hal-hal yang mau nggak mau, hal-hal yang kamu itu nggak bisa ubah, hal-hal yang cukup pasti, so to say. Tapi ada hal-hal yang bebas. Tapi tentu ada nuansa di sini. Biasanya kita mengatakan hal-hal yang pasti-pasti ini adalah hal-hal yang material. Ya, misalnya tubuh manusia cukup pasti, jiwa manusia nggak terlalu pasti. Gitu ya. Sesuatu yang berkaitan sama insting manusia seperti rasa lapar cukup pasti. Kira-kira jam 12 siang gitu kamu mulai merasa lapar. Ya, jam 1 kamu mulai kurang sabaran. Kalau jam 3 belum makan, kamu mulai jadi angry man. Dan seterusnya. Itu sesuatu yang quite deterministik. Tetapi perkara kamu itu menganggap misalnya mana yang lebih cantik itu Audrey Hepburn ataukah Emma Watson, itu sesuatu yang tidak terlalu deterministik. Mana yang lebih enak, ramen atau mie Jawa godok itu tidak terlalu deterministik. Tetapi ternyata hal itu pun kemudian orang menemukan tidak sesimpel itu. Karena dalam skenario materialistik,
pikiran kita, keinginan kita, hal-hal yang sepertinya sangat software, hal-hal yang sepertinya merupakan bagian dari kebebasan jiwa kita, itu juga adalah produk daripada materi. Produk dari otak kita, dan otak kita itu produk dari seluruh gen-gen kita, karena basically tubuh kita itu, metabolisme kita itu kan mengubah ramen menjadi otak gitu ya, mengubah daging sapi menjadi daging manusia kan gitu kan. Betul ya? Metabolisme kan itu ya, basically. Enzim-enzim pencernaan kamu dan segala macam itu merubah yang kamu makan jadi kamu. Ya, mesin tubuh manusia itu adalah mesin yang merubah Indomie menjadi daging manusia. Kurang lebih itu. So, daging manusia itu yang bikin kamu mikir itu kan? Ya, dalam pandangan materialistik, of course, dalam pandangan naturalistik. Ya, so ternyata ini freedom ini juga ilusi juga. Freedom ini ilusi juga. Kamu pikir kamu pilih jodoh kamu itu bebas-bebas aja, itu betul-betul pilihan kamu. Ternyata enggak. Itu didikte oleh gen kamu. Gen kamu itu bikin kamu jijik sama bau tertentu. Tapi orang yang lain mencium bau itu, rasanya bau itu menyenangkan. Dan konon kalau kamu mengikuti hidung kamu untuk memilih jodoh, nanti anak kamu itu secara imun jauh lebih oke. Lebih gak gampang sakit. Ya. Dan kamu tahu lah yang saya maksudkan. Kalau kamu cium bau orang, ada yang ofensif, ada yang enggak. Bener ya? Pernah nggak naik Grab, lalu abangnya keluarkan respirasi terlalu banyak gitu? Bukan aspirasi, atau inspirasi, tapi respirasi. Bukan aspirasi ya, apa itu? Perspirasi maksud saya. Keringatnya banyak gitu. Terus kamu merasa itu ofensif. Tapi nggak semua loh. Mungkin istri dia menganggap itu nggak ofensif. Itu menarik gitu, banyak afrodisiaknya gitu ya. Jadi afrodisiak bagi sebagian orang itu adalah racun bagi orang yang lain. Sama seperti baunya duren bagi sebagian orang itu kayak surga, bagi orang yang lain itu rasanya seperti bangkai dikasih tai kucing, dikasih kecap manis gitu. Bau duren tuh kira-kira kayak begitu gitu ya. Dan itu siapa yang berbicara? Itu siapa yang memilih? Otak kamu, maksud saya pikiran kamu, segala pribadi kamu, enggak. Itu tubuh kamu yang sangat deterministik. Yang kamu mau tidak mau begitu. Bawaan lahir, bawaan dari tubuh kamu kalau makan daun koriander, kamu rasa kayak sabun colek. Bagi orang lain rasanya segar. Tahu ya daun koriander? Banyak ada di masakan Melayu gitu, kayak laksa, Pineng, dan masakan Thailand banyak pakai daun koriander. Tahu ya? Kalau saya makan daun koriander, saya merasa kayak makan sabun colek. Orang lain yang kebanyakan katanya gennya itu hanya 20% kira-kira, rasanya kayak sabun colek. Buat orang yang lain itu menyegarkan atau netral. Bagi sebagian orang durian itu enak, bagi sebagian orang yang lain itu kayak sampah gitu. Dan seterusnya. So, itu ada bagian daripada pengaruh tubuh. Dan kalau pengaruh tubuh, itu kita nggak bisa kendalikan. Tapi, gerakan ini, mereka mengatakan bahwa manusia itu beda loh sama spesies yang lain. Ya, mereka memang mengatakan kita itu emerge keluar dari spesies-spesies yang lain, tapi kemudian ada beda yang sangat radikal antara manusia dengan yang lain. Sapi sama kucing, ya itu beda banget sih ya. Mungkin lebih mirip monyet sama orang ketimbang sapi sama kucing kan? Tapi mereka mengatakan monyet sama orang itu bedanya bumi dan langit sebetulnya dari kategori ini. Sorry, bukan kategori, dari kriteria ini. Sementara bedanya sapi dan kucing itu sebenarnya tipis aja dari kriteria ini. Nah, kriterianya apa? Self-reflection. Dapat memikirkan mengenai dirinya sendiri. Dan berangkat dari situ, kemudian orang mengatakan, manusia itu punya satu potensi, therefore, untuk merubah seluruh jalan cerita evolusi. Jadi mereka pakai framework narasi evolusi, lalu sampai di ujungnya, the crown of evolution, bukan the crown of creation, the crown of evolution, manusia. Sama seperti dalam cerita the crown of creation, manusia itu istimewa,
dalam cerita The Crown of Evolution, manusia istimewa juga. Tapi istimewanya karena dua hal yang berbeda. Ya. Istimewanya dalam cerita Alkitab, manusia sebagai the crown of creation adalah karena manusia itu menjadi wakilnya Tuhan. Manusia itu dituntut Tuhan pertanggungjawaban nanti. Kalau terjadi sesuatu mengenai segala yang ada, ya, mengenai pohon dan hewan dalam Taman Eden, dalam dunia ini, manusia dituntut pertanggungjawaban. Kalau ada kejahatan memenuhi tanah itu, manusia yang dituntut pertanggungjawabannya. Bukan sapi, bukan ular, bukan nyamuk gitu ya, tapi manusia. Karena manusia diangkat sebagai wakilnya Tuhan, imago Dei, dia penguasanya. Ya. Tapi dalam cerita The Crown of Evolution, nggak ada pencipta yang menuntut pertanggungjawaban dari siapapun. Karena memang segala sesuatu ini bukan ciptaan dalam ceritanya. Tapi itu adalah emerging structures. Yes? Sesuatu yang muncul dengan begitu saja, secara spontan dari dirinya sendiri, dan kemudian somehow melalui satu proses jadi manusia. Tapi apa yang mereka ceritakan ternyata ada miripnya. Nah, miripnya di sini, yaitu bahwa ujungnya itu sesuatu bentuk kehidupan yang sama sekali berbeda dengan sisanya. Ya. Tapi dalam cerita evolusi, manusia itu sangat berbeda dari sisanya dalam hal ini. Bahwa kita dapat mulai dari hari ini merubah seluruh realitas ini. Bukan lagi lewat hukum kebetulan. Randomness, ya, meaninglessness. Therefore, sesuatu yang bukan hasil kalkulasi, sesuatu yang bukan hasil keputusan sadar, sesuatu yang non-intentional. Itu tidak lagi memimpin perkembangan dari realitas. Realitas ini kan berkembang terus ya, kita menyadari ya. Mulai dari dalam cerita besar itu. Mulai dari Big Bang sampai kepada zaman amuba ya, sampai ke munculnya hewan-hewan di air, sampai kepada dinosaurus, sampai kepada mamalia muncul, sampai kepada manusia muncul. Itu kan berubah terus kan? Permukaan dunia ini kan berubah terus ya. Sampai kepada manusia muncul, kemudian akan terjadi satu era yang pada ujungnya ya, eranya sekarang itu, akan terjadi satu perubahan yang sama sekali nggak pernah terjadi di belakang ini. Apa itu? Perubahan yang intentional. Yang di belakang ini kan random nih, ya nggak? Ya, jadi kamu itu punya mata, dalam pandangan ini of course ya, ini kamu jangan bilang saya yang ngomong ya. Saya nggak tentu setuju, tapi nggak setuju juga. Tapi dalam pandangan ini, tapi kita udah nanti ngomong belakangan, mereka mengatakan begini, kalau kamu tahu anatomi, kamu tahu bahwa mata itu tidak terlalu rasional banget sih sebetulnya desainnya, ya. Jadi misalnya saja retina itu, kita itu punya blind spot, betul ya? Kita tuh punya blind spot. Blind spot kita nggak terlalu terasa karena mata kita dua. Tapi kalau mata kamu tutup satu, kayak Moshe Dayan, Jack Sparrow, dan seterusnya, mata kamu tutup satu, kamu tahu bahwa spidol ini kalau kamu taruh di satu titik, ya, titiknya itu bukan kayak taruh di sini ya, pasti nggak kelihatan lah ya. Pasti nggak kelihatan. Tapi titiknya itu masih di depan mata kamu gitu. Pada satu titik itu hilang gitu. Itu namanya blind spot. Ya, ada satu area di mana itu hilang. Kamu tahu itu kenapa bisa hilang? Karena ini. Itu adalah area yang nanti waktu dia difokuskan, dia punya ini ya, bayangan itu pada satu area di mana kabel-kabel lagi. Ya, semacam itulah ya. Serabut-serabut dari syaraf itu keluar dari situ gitu. Ya. Jadi, nah menariknya begini.
Kenapa dia tidak bikin sesuatu yang ditemukan sama Sony kemudian, yaitu semacam BSI gitu ya, backside illuminated sensor gitu. Kenapa dia nggak bikin kabelnya itu dari belakang gitu, ya kan? Ngapain kabelnya harus keluar dari depan gini, sehingga harus ada blind spot ini? Ngapain? Kalau mata itu didesain, kata Richard Dawkins, yang menjelaskan hal ini dalam bukunya, maka kenapa comes up dengan desain seperti ini? Ya orang Kristen kemudian menyajikan banyak jawaban sih ya. Misalnya kayak, ya Tuhan itu lebih bijak dari lu lah, pasti ada alasannya lah, cuman lu nggak tahu aja, lu nggak tahu jangan bilang bahwa itu nggak ada gunanya, elunya aja yang tolol gitu ya, dan segala macam. Oke, fine, tapi tidak terlalu memuaskan sih memang jawaban itu, semacam itu. Oke, saya tidak berusaha untuk finalisasi jawabannya apa. Tapi kira-kira saya akan masuk kepada hal-hal semacam ini yang mereka kemudian soroti dan mereka mengatakan, ya wajar saja karena segala sesuatunya itu terjadi secara random. Ya. Dan memang tujuan-tujuan daripada semuanya itu adalah survivability yang paling tinggi, itu aja. Ya. Tetapi kita end up dengan eksistensi semacam ini yang ya itu terberi karena dari sononya, dari dulunya kayak begini. Kita ini produk saja dari evolusi, bukan produser, tapi produk. Dan produknya ini kita nggak suka. Kita ada, tapi keberadaan ini menyedihkan. Ya, ini keberadaan yang diwarnai dengan samsara. Mendingan nggak ada aja. Dan istilah mendingan nggak ada aja itu kita pernah temui di dalam Alkitab. Di mana itu? Curahan hati daripada Ayub. Aku mengutuki hari di mana orang mengatakan telah lahir seorang bayi dan seterusnya. Hari kelahiranku. Ya. Kenapa? Siddhartha Gautama mengatakan, ya karena ada 3 hal itu loh. Ada penderitaan, penyakit, ada penuaan, dan ada kematian. Yang kita tidak bisa tolak. Kita cuma bisa panjangin umur, tapi kita nggak pernah bikin manusia itu immortal. Kita bisa berharap dengan olahraga, makanan yang sehat, penyakit itu sesedikit mungkin, tapi tetap kita menua. Dan kalaupun kita tidak menua dan tidak sakit, kita tidak bisa menghindari penderitaan secara sosial. Karena pertama-tama teman kita nggak semua survive kayak kita barangkali. Dan kedua, teman-teman kita juga nggak sebegitu menyenangkan kok sebetulnya. Kita seringkali kan mengenang masa-masa yang indah, waktu teman-teman kita itu masih ada, masih hidup, kita masih muda, dan seterusnya begitu ya. Tapi itu adalah karena ingatan kita itu playing tricks buat kita lah. Ya, kita tuh cuma ingat yang bagus-bagusnya. Yang jelek-jeleknya kita kan edit ya, kita kan nggak ingat. Kita kalau nostalgia itu kan mengatakan, wah ini masa-masa yang indah ya, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, semua waktu itu kita masih muda, masih sehat, masih hidup, atau kita nggak sesibuk hari ini, atau kita masih belum berantem-berantem, dan seterusnya. Tapi back then, bener lu bahagia, wah juga lah. Cuman kita ingat yang bahagia-bahagianya aja, yang sedih-sedihnya kita lupakan. So, kamu yakin kamu mau jadi Highlander gitu nggak mati-mati? Yang umurnya sampai 10.000 tahun, 100.000 tahun, yakin loh. That's the problem. Tapi masalahnya, eksistensi, kata orang-orang transhumanis, dan dalam hal ini mereka hanya bisa men-sharingkan belief mereka ya, tanpa justification, tanpa warrant terlalu meyakinkan. Jadi ini unwarranted belief lah ya. Ini adalah sesuatu kepercayaan yang sebenarnya juga dalam banyak hal itu sifatnya mirip juga dengan yang mereka tuduhkan orang Kristen pegang juga. Tapi oke, yang mereka pegang itu adalah begini. Mereka yakin bahwa segala masalah dalam dunia ini, penyakit, kematian,
kesia-siaan hidup, kekosongan makna, penderitaan, lahir dan batin, kesepian, ya, alienation, konflik, whatever. Semua itu adalah karena kita tidak optimal. Gitu aja gampang. Kenapa kita tidak optimal? Ya gampang aja, memang kita itu tidak punya kemewahan untuk mendesain ulang seluruh spesies yang namanya Homo sapiens. Ya, ini adalah produk kebetulan. Bayangkan kalau itu dirancang. Siapa yang ngerancang? Ya manusia itu sendirilah. Kalau kita yang merancang akan lebih baiknya. Ingat ya, ini bukan cerita orang Kristen tuh. Ini orang non-Kristen. Jadi jangan ngomong, oh Tuhan yang ngerancang pasti lebih baik. Mereka udah jauh-jauh hari, beratus-ratus tahun sebelumnya udah refuting idea itulah. Mereka akan bilang, itu mah mimpi lu lah, itu proyeksi lu aja. Ya, dan seterusnya. Kita dealing dengan orang-orang yang tidak pegang narasi kita nih. Nah, dalam cerita ini, mereka kan punya alasan yang cukup kuat sih sebetulnya untuk mengatakan kalau dirancang ya akan lebih baik. Ya, daripada itu berkembang lewat evolusi yang walaupun berjuta-juta tahun atau beribu-ribu tahun. Ya. Kalau namanya dirancang ya pasti lebih baik. Nah, siapa yang bisa merancang? Yang bisa merancang adalah yang punya kesadaran diri, ya, yang punya self-reflection, yang punya rasionalitas. Dan sejauh ini, monyet ya kalah lah sama manusia. Kurang lebih gitu ya. Manusia itu, kata seorang, saya meminjam istilah seorang yang mempopulerkan hal ini ya, belakangan ini, seorang profesor sejarah dari Hebrew University, yang usianya masih 30-an, kalau tidak salah ya, Yuval Noah Harari. Ya buku dia itu bukan buku yang terlalu akademis juga sebetulnya, cuman dia menulis dengan gifted ya, jadi tulisannya menarik untuk dibaca dan appealing buat banyak orang. Dan saya kira kita harus menghargai juga gift seperti itu karena Calvin mengatakan bahwa segala yang baik dan segala yang benar ya sudah pasti asalnya dari Roh Kudus lah ya. Dan dalam hal itu Calvin just being Augustinian. Ya, tapi kita tentu harus mendahului dengan memikirkan yang baik itu apanya gitu ya, yang benar itu apanya. Tapi anyway, istilah yang dia pakai itu adalah kita ini karena punya kesadaran, jadi kita bisa menciptakan spesies yang seperti itu, ya, yang lebih baik daripada kita. Dan itu tentu adalah apa yang sudah jauh-jauh hari sebelumnya ya, masih tahun 90-an, jauh sebelum Harari menulis, dibayangkan sama Bostrom dan juga orang-orang yang lain semacam Bostrom. Ya. Yaitu apa? Yaitu posthuman. Di mana posthuman ini mencapai satu tahapan yang mereka sebut sebagai singularity. Dan singularity ini dari istilahnya kamu tahu lah, ini muncul dalam konteks yang lain, yaitu dalam konteks misalnya teori Big Bang. Kalau kamu mengikuti pembahasan daripada misalnya ya pembahasan populer dari Hawking misalnya, yang bersumpah tidak akan kasih satu equation matematik apapun di bukunya dia karena dia bilang satu equation matematik slash langsung hilang penjualan sekian juta buku katanya. Jadi dia bikin bukunya lebih gampang gitu ya, walaupun ternyata nggak begitu gampang juga dibaca. Banyak orang beli bukunya tapi nggak baca sampai lewat halaman 10 gitu ya. Tapi itu buku yang udah paling gampang sebetulnya. Anyway, istilah singularity ini muncul untuk menyebutkan satu keadaan dari realitas di mana hukum-hukum fisika dan matematik dan apapun juga yang kita kenal hari ini tidak berlaku. Ya, jadi suatu oke. Saya mungkin perlu kasih jembatan dulu. Kamu kan mengharapkan bahwa alam semesta ini bekerja secara konsisten. Betul ya? Itu asumsi dasar kita. Itu alasan kenapa kita itu belajar fisika dan kimia dan menyelidiki hukum-hukum biologi dan segala macam. Benar nggak? Karena kita mengasumsikan, bukan kita yakin juga sih. Kita mengasumsikan bahwa aturan yang sama masih berlaku besok. Ya kan? Kalau enggak, ngapain kita bikin studi?
Ngapain kamu bikin studi mengenai natur daripada gas, bikin studi mengenai tingkah laku benda yang punya massa dan kepadatan dan segala macam, viskositas fluida dan segala macam. Kenapa kamu memikirkan itu, bikin studi mengenai itu? Karena kamu berasumsi apa yang berlaku hari ini akan berlaku 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, 10.000 tahun lagi, dan seterusnya. Ada hal-hal yang konstan dalam realitas. Tapi aturan itu, asumsi itu tidak berlaku dalam singularitas, definitely. Nah, singularitas ini istilah dipakai dalam kosmologi, ya. Jadi waktu kita menjelaskan mengenai segala sesuatu, material fisik, dimulai dari satu singularitas awal, di mana tidak berlaku hukum-hukum fisika di sana. Tapi kemudian mereka pakai istilahnya secara analogi, di dalam posthuman tidak berlaku. Apa yang hari ini kita bisa bayangkan dan kita diskusikan, nggak berlaku, dia bilang. Ya, jadi itu adalah alasan kenapa kita tidak bisa membicarakan secara rasional. Karena itu transcending kita punya rasionalitas. Ya. Kayak anjing gosipin manusia gimana sih? Ya, nggak bisa lah ya. Tapi manusia gosipin anjing bisa nggak sih? Bisa lah ya. Semacam itu. Ya, jadi yang level lebih atas membahas yang level lebih bawah bisa. Level lebih bawah membahas yang lebih atas ya nggak bisa. Ya. Ini seperti apa? Kita tahulah, kita bisa membayangkan kalau Anda jadi makhluk 0 dimensi. Anda bisa membayangkan kalau Anda jadi makhluk 1 dimensi yang cuma bisa bolak-balik, dan itu lain yang sama. Anda bisa membayangkan diri Anda jadi makhluk 2 dimensi yang bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke sini, ke sana, tapi nggak bisa loncat ke atas. Dan Anda definitely hidup dalam alam 3 dimensi. Betul kan? Kita ini hidup dalam alam 3 dimensi kan? Makanya kita bisa membayangkan realitas 2 dimensi, 1 dimensi, dan 0 dimensi. Tapi kita nggak bisa membayangkan realitas 5 dimensi, dan 6, dan 7, dan 8, dan seterusnya. Kita bisa mengkalkulasinya, kita nggak bisa membayangkannya. Itu inconceivable. Ya, walaupun itu mungkin tetap dapat kita diskusikan secara rasional, tapi kita nggak bisa membayangkannya. Ya. Karena imajinasi itu sangat melekat kepada pengalaman. Tapi oke, saya nggak lanjutin lagi yang itu. Tapi poin saya adalah transhumanisme ini kira-kira membayangkan bahwa suatu hari kelak kita akan menciptakan suatu spesies yang bukan manusia, yang jauh lebih optimal dari manusia. Dan hari itu manusia tidak lagi mendominasi planet ini. Spesies kita akan punah, atau mungkin akan tinggal di kebun binatang, atau di museum-museum, dan akan menjadi cerita yang dibicarakan makhluk-makhluk itu. Seperti kita sekarang membicarakan Tyrannosaurus Rex, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan nggak apa-apa, nggak perlu sedih, tapi nggak apa-apa juga mau sedih. Karena itu toh akan terjadi. Semacam itu, ya. Oke, so apa komentar orang Kristen? Bagaimana kita menyikapi hal ini? Di satu sisi ya, kita highlighting dulu apa perbedaannya dengan cerita kekristenan. Tadi saya sudah mengatakan salah satu perbedaannya adalah orang Kristen itu percaya kepada penciptaan. Jadi segala sesuatunya ini bukan terjadi dalam dirinya sendiri dan dari dirinya sendiri. Tapi dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan, kata Paulus. Ya. Dan yang kedua, Tuhan itu juga bukan, therefore, cuman bikin. Orang reform itu percaya Tuhan itu juga menopang. Dan gak cuman menopang itu artinya dari ada tetap ada. Ya, kalau bikin dari nggak ada jadi ada. Menopang itu dari ada tetap ada, memelihara dia. Tuhan tuh nggak berhenti pada memelihara, tapi Tuhan tuh memimpin, govern. Tuhan tuh gubernurnya alam semesta. Ya. Dan sebagai gubernur, dia itu memberikan apa? Dia memberikan empowerment kepada manusia. Sebagai gubernur, dia itu juga berdaulat, sehingga manusia itu tidak pernah bisa trespassing dia punya boundary. Ya, manusia itu nggak bisa bikin sesuatu yang terus Tuhan kayak kebakaran jenggot itu, celaka manusia bikin itu ya.
Nggak ada cerita begitu. Jadi Tuhan tuh berdaulat atas semuanya. Tapi dia juga kasih manusia itu empowerment. Artinya manusia itu bisa genuinely bikin sesuatu dari dirinya sendiri. Ya, manusia itu punya kebebasan yang bukan ilusi. Semacam itu. So, itu yang orang Kristen percaya. Lalu, manusia itu sendiri. Siapa manusia itu? Manusia itu kalau menurut narasi ini adalah, ya, emerge out of the dust, ya, keluar dari laut juga, lalu keluar dari hutan-hutan, lalu ya membangun peradaban. Itu aja. Tapi manusia itu menurut cerita Alkitab adalah dibikin sama Tuhan dengan material yang sama dengan material hewan dan tanaman dan segala hal yang lain. Ya, jadi dari segala sesuatu. Tapi Tuhan membikinnya. Tuhan membikinnya seperti Tuhan membikin hewan-hewan itu. Tetapi ada perbedaan yang radikal. Sejak semula Tuhan membikinnya. Yang melekat kepada kehendak Tuhan. Tuhan memang menghendaki manusia seperti ini. Tapi juga jangan salah ya, kita seringkali itu melekatkan Tuhan itu dengan manusia saja. Seolah-olah Tuhan menghendaki kita begini, kita tuh istimewa banget loh. Tapi monyet tuh enggak gitu. Monyet itu juga Tuhan kehendaki begitu masalahnya. Ya, so ada kehendak Tuhan melekat pada eksistensi kita. Jadi eksistensi itu selalu meliputi dua hal, bukan hanya satu hal. Ya, jadi alam semesta ini bukan all there is. Ada sesuatu yang di luar dia, yang secara radikal berbeda dari alam semesta. Dan orang Kristen menyebutnya sebagai Tuhan. Ya, maka realitas hidup manusia juga begitu. Manusia itu hidupnya bukan cuma aku dan keinginanku dan rencanaku dan hidupku. Tapi Tuhan yang menciptakan dan menopang dan memimpin. Dan itu saya kira sangat radikal berbeda dari ini. Ya. Tetapi ada hal yang sama juga. Apa yang sama? Nah, ini kita bisa lihat dari sini. Kita bisa bertanya, mengapa mereka ingin transcending necessities? Mengapa mereka melihat ini sebagai buruk? Dan ada hal yang lucu juga, yaitu ketika orang-orang transhumanis melihat tubuh manusia, jadi yang mereka lihat itu misalnya otak manusia, mata, dan seterusnya. Mereka melihatnya sebagai semacam benda yang primitif. Ya, semacam benda yang primitif. Jadi interesting di sini ya. Kalau orang humanis itu kan dalam pandangan kita sepertinya namanya humanis itu kan memuja manusia. Manusia itu hebat banget, separuh dewa dan segala macam gitu ya. Tapi ini memang enggak gitu. Manusia itu ya sesuatu yang primitif karena mereka melihatnya ini akan dilampaui. Jadi mereka misalnya menyebut otak itu sebagai semacam gumpalan berlemak yang berwarna kekuning-kuningan atau apalah gitu ya. Mereka menyebutnya rada pejoratif gitu. Kenapa? Karena mereka melihatnya sebagai produk dari kebetulan tadi itu. Ya, yang akan dilampaui jika kita pada satu hari kelak dapat menciptakan ulang, punya kekuatan untuk mengatur ulang tubuh kita. Ya. Dan bagaimana kita mengatur ulang tubuh kita ini? Untuk apa kita mengatur ulang tubuh kita ini? Agar kita terbebas dari necessities. Nah, motif yang sebetulnya kuno. Ini motif yang bukan baru-baru saja ada. Ini motif yang sudah ada dari dulu. Kamu masih ingat motif apa? Ini motif yang diturunkan dari Plato punya, atau bukan hanya Plato sih, Yunani kuno punya, form sama matter. Ya, form atau bentuk atau idea, ya, dengan matter. Idea atau form itu adalah sesuatu yang bebas dan matter adalah sesuatu yang terikat. Matter itu sesuatu yang lebih rendah, ya. Sementara form itu sesuatu yang lebih tinggi. Matter tidak sempurna, form sempurna. Matter masih berubah, form sudah tidak karena sudah sempurna. Nah, freedom
itu sesuatu yang juga mutlak. Necessities kalau bisa kita melampaui itu. Benar ya? Dan bahasa ini berbeda dari kekristenan, karena kekristenan melihat yang mereka sebut sebagai necessities, yang mereka sebut sebagai matter, yang mereka sebut sebagai sesuatu yang kalau bisa tidak mendingan tidak, itu adalah baik. Itu adalah ekspresi dari kehendak Tuhan. Itu juga merujuk kepada Tuhan yang menciptakan. So, kalau kita memikirkan bahwa dalam hidup ini ada yang harus, ada yang nggak harus, yang harus itu saya lakukan demi saya mencapai yang tidak harus. Itu biasanya mindset kita seperti itu ya. Nah, kalau mindset kita seperti itu, kita menghidupi narasi yang bukan Kristen. Ya, yang harus itu kayak apa ya? Yang mau tidak mau itu. Kalau kita sudah nggak mandi lebih dari 1 hari, nanti jadi bau, gitu ya. Terus kalau sudah 2 hari jadi basi, gitu ya badannya. Nah, itu kan necesitas gitu ya. Lalu kita mandi. Kita mandi kenapa? Karena mau nggak mau. Tapi kalau mindset kita seperti itu, kita tidak menghargai hukum alam, yang mana hukum alam ini juga istilah yang tidak terlalu Kristen. Istilah yang lebih Kristen adalah perjanjian Tuhan dengan ciptaan, atau kehendak Tuhan dalam ciptaan. Ya. Nah, kalau kita menimbang bahwa kita itu kalau nggak mandi 1 hari jadi bau, kalau nggak mandi 2 hari jadi basi, sebagai perjanjian Tuhan dengan ciptaan, sebagai kehendak Tuhan di dalam penciptaan, maka kita akan menghargai itu. Kita tidak akan just kepengen merubahnya. Dan ada hal-hal yang kita ingin rubah dalam ciptaan ini. Kita ingin rubah karena apa? Karena kita tidak menganggapnya baik. Kita tidak menganggap baik, misalnya apa ya? Proses. Proses ini ada 2 macam, yaitu growth sama decay. Kamu masih ingat ungkapan ini? Kalau anak kecil itu ya, anak kecil itu kan suka dibohongin sama orang tuanya. Ayo tidur siang biar cepat gede gitu ya. Istilah cepat gede itu sesuatu yang menandai apa? Kita menganggap pertumbuhan menjadi besar yang normal itu not good enough. Semakin dia cepat gede, semakin bagus. Tapi waktu dikabulkan, kemudian kita juga kelimpungan gitu ya. Karena anak zaman sekarang misalnya umur 8 udah menstruasi gitu ya, terus kita kelimpungan juga gitu kan. Kebanyakan makan KFC mungkin, dan seterusnya. Enggak. Anyway, cepat gede itu menandai bahwa kita tidak berdamai dengan pace pertumbuhan sebagaimana Tuhan berikan. Ya. Tapi kalau kita punya filosofi cepat gede itu bagus. Kalau mau konsisten, cepat tua juga bagus. Karena cepat gede berarti cepat tua, bukan? Kenapa kita tidak bilang tidur siang kek biar cepat tua? Kakek udah umur 70, kenapa nggak buru-buru jadi 90 gitu ya? Karena saya mau jual rumahnya atau whatever. Karena ini tadi, buat kita growth, kita nggak mau terima. Kalau bisa, bayi itu lahir sudah dewasa. Ya, itu implisit dalam cepat gede. Dan kalau bisa, kita freeze dalam usia 17. Which is itu usia yang paling tolol. Tapi kita kepingin freeze di sana kalau budaya modern. Kita menolak juga decay. Decay dalam artian bagian daripada nature, bagian daripada penciptaan Tuhan. Ini tidak sama dengan death dalam artian separasi dari Tuhan,
Tidak sama dengan death dalam artian kita tercerai dari persekutuan dengan manusia lain. Tapi ini dalam pengertian decay, yang mau tidak mau alam semesta ada hal itu. Anda bayangkan alam semesta tanpa kematian. Daun tidak busuk, cacing tidak menua, bayi juga tidak tumbuh dewasa. Anda memimpikan apa sih? Anda memimpikan itu bayi lahir udah langsung gede. Kayak apa? Kayak cerita-cerita Disney, bukan? Seperti Doraemon gitu. Ya. Doraemon, Nobita, Donald Bebek, dan seterusnya. Mereka tidak pernah bayi, dan mereka tidak pernah tua. Anda pergi ke Disneyland, sudah 70 tahun lebih ya Disneyland berdiri kan. Donald Bebeknya tuh nggak ada rambutnya putih-putih gitu kan, nggak ada kan. Paman Gober juga ya tua aja gitu, nggak mati-mati dia. Dan seterusnya. So, nggak ada growth, nggak ada decay. Nggak ada proses. Karena kita orang Yunani. Kita mau dari matter mengalami idealisasi, emansipasi, menjadi idea. So ini, saya kira. Ya. Jadi intinya sama sebetulnya, kita ingin jadi Tuhan. Kita ingin jadi Tuhan. Saya kira sangat mencerminkan juga yang dikatakan, yang dijadikan judul buku sama Yuval Noah Harari itu ya, yaitu Homo Deus. Manusia itu memang capable of, pada akhirnya mereka anggap ya, pada satu hari kelak, ya menjadi Tuhan yang kita bayangkan itu, yaitu menciptakan spesies dan realitas. Dan lewat apa itu? Lewat kita bisa mengatur ulang atom. Lewat kita bisa mengatur ulang consciousness. Lewat kita bisa mengatur ulang tubuh kita. Jadi dengan nanoteknologi, Anda kan bisa mengatur ulang posisi atom dalam satu molekul, berapa atom dalam satu molekul, posisinya seperti apa, letaknya sebenarnya, bentuk geometrisnya seperti apa, dan seterusnya. Dan akhirnya Anda bisa menciptakan material yang propertiesnya tidak pernah ada sebelumnya. Saya nggak bilang itu jelek ya. Saya berharap sih lebih tersedia luas material-material yang wonderful seperti itu. Barangkali karena saya berpikir pendek. Tapi lewat itu, kemudian Anda bayangkan Anda bisa menyusun ulang juga tubuh Anda. Coba bayangkan kalau tulang Anda rubah dengan material seperti itu. Ya, manusia bisa capable of apa? Lalu dengan idea uploading, itu adalah idea, Anda mengupload, Anda punya hakikat, Anda punya esensi ke dalam jaringan komputer. Jadi di sini mereka polanya juga mirip ya. Mereka melihat tubuh, realitas material sebagai sesuatu yang tidak terlalu diperlukan. Jadi barangkali kalau ditanya antropologinya mirip sama apa, barangkali mirip sama Descartes. Ya. Jadi ada pemisahan antara mind sama matter yang kuat. Jadi tubuh itu barangkali tidak terlalu diperlukan, res extensa itu, kalau pakai istilahnya Descartes, tidak terlalu diperlukan karena yang paling esensial adalah pikiran kita. Anda pernah dengar idea brain in the vat? Jadi ini satu thought experiments ya, di mana dia membayangkan si pemikir ini, kalau otak manusia itu diambil, taruh dalam suatu jelly di mana dia bisa hidup, dikasih nutrisi, dan segala macam. Si otak itu sadar nggak bahwa dia sudah diekstraksi keluar dari batok kepala orang itu? Kalau Anda percaya kalau Anda memakai framework Cartesian, ya enggak. Ya. Karena pikiran kita itu sepenuhnya adalah produk daripada apa yang terjadi di otak itu saja. Tapi apakah benar seperti itu? Nah itu karena nggak pernah ada orang coba, ya orang hanya bisa pakai framework itu untuk kemudian membayangkan si manusianya itu nggak pernah sadar. Ya. Anda mau memikirkan thought experiments itu? Coba kita pikirkan sekarang ya. Jadi malam ini Anda tidur, lalu waktu Anda tidur itu kemudian ada alien datang ke kamar Anda, lalu kemudian dia membius Anda.
secara sempurna, jadi Anda tidur dengan sempurna, lalu kepala Anda dibuka, otaknya dikeluarin, masukin dalam cairan itu. Ya. Lalu kemudian tubuh Anda dihancurkan. Lenyap. Ya, keluarga Anda juga semua dibunuh. Gitu ya, lenyap. Terus kemudian otak Anda dibawa ke dalam pesawat terbangnya dia, alien. Tapi otak itu terus dikasih video, ya, masih dikasih feed dari sinyal-sinyal listrik gitu ya. Lalu pukul 8, terus dia bangun, terus dia panik, udah jam 8 gitu ya. Terus dia cari busway atau whatever. Terus kemudian masih seperti normal. Tetapi sebetulnya si alien itu waktu datang bukan hanya melenyapkan rumah Anda, dia hancurkan Jakarta. Jakarta sudah tidak ada, rumah Anda sudah tidak ada, tubuh Anda sudah hancur, tapi otak Anda masih dalam mimpi itu. Pertanyaannya, kamu bisa tahu nggak? Dalam skenario itu, kamu nggak bisa tahu. Nah, sekarang dibalik. Tubuh kamu masih ada, Jakarta masih seperti normal, tapi kesadaran kamu di-upload ke internet. One day kamu mati, masih ada backupnya. Dan kamu masih hidup di sana. Kurang lebih begitu lah ya, idenya. Detailnya seperti apa jangan ditanya, karena mereka akan ngomong lagi, ya kita belum tahu gimana cara melakukannya. Tapi banyak film-film yang menggambarkan seperti itu. Ya tentu banyak ngibulnya. Apa yang kita bisa dapatkan? Apa respon kita sebagai orang Kristen? Ya, saya kira ciptaan itu kita tidak bisa pilih-pilih yang ini bagus, yang itu nggak bagus ya. Jadi Tuhan menciptakan kita tubuh dan jiwa. Tuhan menciptakan kita sebagai realitas yang kelihatan dan tidak kelihatan. So, tentu ini pandangan dunia yang tidak kompatibel dengan kekristenan dan kita punya versi yang lebih memuaskan saya kira. Karena dalam versi kita menghargai sekali proses, kita menghargai sekali bahkan yang mereka tanggapi secara sangat negatif itu, yang mereka hanya lihat sebagai penderitaan. Kita bukan menyangkali bahwa penderitaan itu tidak ada, kita tidak menyangkali bahwa menua itu juga mengandung di dalamnya penderitaan. Kita tidak menyangkali bahwa sakit itu menderita, kita tidak menyangkali itu. Tapi kita menerimanya dengan ucapan syukur bahwa beberapa hal, tentu saya tidak mengatakan bahwa sakit itu melulu adalah di dalam pengaturan Tuhan, ya pasti ada urusannya dengan dosa, tetapi tidak melulu dengan dosa. Nah, kita punya modal dengan demikian untuk menghidupi hidup kita dengan ucapan syukur. Jadi kita bukan meletakkan seluruh pengharapan kita tidak meletakkan seluruh perhatian kita ke depan. Jadi kita bukan menghidupi eksistensi sebagai seorang futuris belaka, tidak. Ya. Tetapi kita hidup pada masa kini. Kita juga tidak meletakkan perhatian kita pada penghargaan kita pada masa lalu saja, seperti seorang yang nostalgik. Tidak. Ya, kita orang Kristen itu bukan orang yang nostalgik. Nostalgia, masa lalu yang keemasan, ya. Tidak. Tapi masa kini kita hidup. Dan pada masa kini ini kita menghidupi hidup di mana kita menyadari Tuhan itu Tuhan atas waktu. Tuhan bukan hanya Tuhan atas realitas material, tapi Tuhan atas waktu. Di mana Tuhan meletakkan kita pada periode waktu ini, dan Tuhan memimpin periode waktu ini, dan Tuhan yang mengatur durasi daripada hidup kita, dan Tuhan yang menyempurnakan semuanya dalam jadwalnya Dia. Ya, so kita punya lebih banyak alasan untuk menghidupi hidup yang bukan diwarnai dengan kemarahan atau frustrasi, tapi hidup yang didorong oleh ucapan syukur. Ini bukan berarti bahwa kita menyangkali ada kejahatan. Kejahatan itu ada. Tapi kita tidak menghidupi kehidupan kita di dalam kemarahan akan kejahatan itu saja, ya, atau keluhan, sungut-sungut, tidak, ya. Tapi kita menghidupinya dengan berserah kepada Tuhan dan dengan bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan dan dekat dengan kita karena Dia menopang ciptaan ini.
Kita hidup di dalam Tuhan. Ya. Oke, so kesimpulannya, penulis dari artikel ini yang kita bahas pada sore hari ini, Ben siapa itu ya pengarangnya? Bukan Ben, sorry, Matthew Epinet. Matthew Epinet ini kemudian menyimpulkan bahwa barangkali seperti apa yang U2, grup musik yang ada Bono itu ya, katakan dalam lagunya The Wanderer. Orang-orang modern atau orang postmodern ini, mereka menginginkan kerajaan itu, tapi mereka tidak menginginkan Tuhan dalam kerajaan itu. Yeah, they want the kingdom, but they don't want the king. Mereka menginginkan datangnya kerajaan itu, datangnya masa depan yang tidak ada kematian, masa depan yang tidak ada penderitaan. Tapi mereka tidak menginginkan rajanya, mereka tidak menginginkan Tuhan ada di sana. Ya. Jadi pengharapan eskatologis dari orang-orang transhumanis ini, pengharapan yang sebetulnya mencerminkan juga sebagian, ya nggak semuanya, tapi mencerminkan juga sebagian rasa frustrasi, kerinduan, erangan daripada segala makhluk, seperti yang Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 18 itu. Paulus mengatakan segala makhluk itu mengeluh seperti merasa sakit bersalin di dalam penderitaan mereka, dalam kesia-siaan mereka. Jadi itu di-capture memang sama, diekspresikan sama gerakan ini, dan mereka mendambakan datangnya satu masa pembebasan, tetapi pertama mereka ingin mencapainya sendiri, dan kedua mereka tidak menginginkan Tuhan di sana. Ya, oke. Lalu respon kita. Kita mengatakan, kayaknya kita tuh, apalagi kita di Indonesia gitu ya, kita ini cuman bisanya ikut-ikutan kok gitu ya. Kita ini kan bukan berada di garda terdepan gitu ya. Kita ini cuma ngikutin tren aja kok, supaya kelihatan keren. Kita cukup puas kalau dipandang keren sama sesama kita, sudah gitu ya. Kita tidak memimpin dunia juga. So, ngapain kita ngomongin ini? Mungkin itu pertanyaan Anda ya? Atau mungkin bukan. Dan saya kira jawabannya adalah ya, karena hal-hal ini mencerminkan pergulatan hati kita. Jadi teknologi dan kemajuannya itu hanya salah satu ekspresinya saja. Tapi mereka mengekspresikan sesuatu yang terjadi pada level yang lebih dalam. Dan level yang lebih dalam itu adalah pergulatan kita dengan eksistensi, pergulatan kita dengan Tuhan. Ya, dan itu sesuatu yang saya kira semua kita, walaupun kita bukan teknolog, ya, kita itu bukan historian, kita itu bukan filsuf, kita bergulat dengan hal yang sama. Dan yang saya highlight itu adalah kita bergulat dengan necessities. Ya, kita bergulat dengan mengapa lantai yang kotor disapu kemudian debuan lagi. Kita bergulat dengan mengapa saya itu build up, saya punya otot, tapi kemudian ketika saya beberapa bulan saja tidak melatihnya, itu decay lagi. Kita bergulat dengan mengapa organ-organ kita melemah. Jantung, paru-paru, otak, pembuluh darah, dan seterusnya. Dia tidak menjadi lebih baik setelah usia sekian. Kita bergulat dengan pertanyaan besar, untuk apa semuanya ini? Ya. Jadi apakah Anda adalah seorang profesor histori dari Hebrew University? Apakah Anda seorang ahli ilmu komputer dari MIT? Apakah Anda seorang ibu rumah tangga? Atau Anda adalah seorang yang pekerjaannya itu akunting atau apapun? Saya kira Anda bergulat dengan hal yang sama. Anda bergulat dengan eksistensi. Dan kita hidup dalam lingkungan yang semakin lama semakin maju, dan itu semua
membawa kita kepada satu kemungkinan untuk kita mengubah tubuh kita, mengubah manusia itu sendiri. Dan kita bisa melihat beberapa contohnya yang paling accessible ya. Kalau kayak copotin otak, taruh di toples sih kayaknya masih jauh lah ya kayaknya ya. Tapi kalau ini bagaimana? Anda menanam satu sensor di tubuh Anda yang mendeteksi secara terus-menerus kadar kolesterol Anda, hemoglobin, oksigen, CO2, tekanan darah, gen, antigen, whatever. Dites terus-menerus setiap sekian detik dan diupload ke internet. Dan itu adalah data yang dikumpulkan dari bukan hanya kamu, tapi dari 7,5 miliar manusia. Atau let's say 1 miliar pengguna aplikasi yang bersangkutan. Akan jadi apa dunia? Dunia akan jadi ini. Barangkali. Dunia yang sangat tidak memerlukan dokter. Sangat memerlukan dokter, bukan sama sekali tidak diperlukan, tapi hanya dokter yang super pinter saja. Tidak perlu banyak dokter. Dokter abal-abal, out. Dokter mediocre juga out. Yang super jenius, definitely dibutuhkan. Ya. Dan kita akan dapat menangani penyakit pada taraf yang paling awal, tahapan yang paling awal. Dan kita akan tahu jauh lebih banyak mengenai tubuh kita. Tapi juga kita memberikan kendali secara jauh lebih powerful kepada segelintir orang untuk mengendalikan kita. Karena mereka tahu siapa kita. Mereka bahkan bisa lebih kenal kamu daripada diri kamu. Jadi, gnoti se auton, kenalilah dirimu sendiri. Satu inskripsi di tempat dukun di Delphi itu ya, Oracle at Delphi itu. Itu melibatkan apa sih? Mengenali diri itu melibatkan apa? Yang kita tahu biasanya cuma satu, introspeksi. Pengetahuan orang pertama, introspeksi, ya kan? Kenal diri. Ya, lu amati diri lu lah. Lu kan 24 jam, 7 hari seminggu bersama dengan diri lu. Ya sudah, lu amati diri lu. Kan gitu ya? Oke, good. Tapi aku mengamati aku itu banyak blind spot-nya. Terutama blind spot-nya apa? Hal-hal yang buruk kan? Atau hal-hal yang menurut culture memalukan loh. Bener nggak? Misalnya, kalau Anda adalah orang Meksiko atau orang Spanyol, atau orang Indonesia barangkali, yang sangat dipengaruhi budaya machismo, ya, dan Anda laki-laki, Anda pasti akan kurang mau menerima bahwa Anda itu orangnya sensitif, misalnya. Anda kurang menerima bahwa Anda itu kurang tega, misalnya. Anda kurang menerima bahwa Anda itu kurang agresif dan kurang jantan, misalnya. Kalau Anda cowok. Betul nggak? Dan itu diri Anda bukan? Itu culture. Jadi culture itu bikin Anda memfilter sebagian dari pengenalan diri Anda. Sehingga lebih fit in kepada culture. Dan masih banyak yang lain. Ya, jadi Anda pasti ingin terlihat keren di mata masyarakat. Maka Anda akan mencocokkan pengenalan diri itu dengan pengharapan masyarakat. Jadi kacamata orang pertama ini nggak komplit. Perlu ada kacamata orang kedua dan orang ketiga. Kataku terhadap diriku itu satu bagian picture saja yang perlu dikomplementasi dengan katamu mengenai diriku. Dan katamu mengenai diriku, since kamu juga tidak bersama aku 24 jam sehari, 7 hari seminggu, juga tidak komplit. Apalagi kata dia mengenai diriku. Tapi kata dia mengenai diriku, ini paling objektif. Karena dia nggak kenal sama aku, dia nggak ada intensi apa-apa, nggak ada profit, benefit apa-apa dari aku atau kerugian. Maka dia akan bisa lebih jujur gitu ya. Tapi dia, pihak ketiga, itu paling sedikit waktu bersama-sama dengan aku. Tapi dia itu bisa 24 jam sehari bersama dengan aku. Dengan cara apa? Dia tracking aku, googling apa saja. Dia tracking tekanan darahku, dia tracking gelombang otakku itu lagi gimana ya, kesadarannya dan seterusnya. Anda bisa bayangkan,
dunia di mana Anda terkoneksi dengan jaringan internet. Apa jadinya? Dan dunia semacam itu, saya kira, tidak terlalu lama lagi kita akan jumpai. Cukup realistis itu. Sekarang pun sudah terjadi, walaupun masih secara manual ya. Yaitu apa? Yaitu kamu googling itu di tracking kan? Terus kamu bergerak kemana aja kamu di tracking kalau kamu bawa handphone kan? Dan kamu hampir selalu bawa handphone. Namanya orang Indonesia gitu ya. Itu pasti bawa handphone gitu kan? Jadi gerakan kamu, apa yang kamu cari di tracking semua. So, ada pihak ketiga yang barangkali lebih kenal kamu daripada kamu. Karena mereka punya algoritma yang luar biasa. Karena mereka punya kekuatan komputasi yang besar. Dan mereka punya data yang banyak banget. Jadi mereka bisa compare data kamu dengan data orang lain. Jadi mereka punya insight mengenai diri kamu yang sangat akurat bisa-bisa. Ya. Kamu itu akan ingin apa, kamu kalau disuguhi minuman dengan kemasan seperti apa, chances-nya berapa persen akan beli, dan seterusnya. Maka diri kamu bukan milik kamu lagi, tapi milik segelintir orang yang punya pengetahuan. Apakah masa depan seperti itu cerah? Cerah jika Anda segelintir orang itu. Tapi kayaknya nggak terlalu cerah bagi kebebasan kalau Anda menghargai kebebasan. Ya, bagi orang-orang biasa seperti kita. Tadi Bapak masih mengasumsikan kalau misalnya data itu dikuasain oleh sesegelintir orang. Yang sekarang yang bagi saya cukup menakutkan adalah di dalam dunia AI yang kita berpikir adalah ketakutan bahwa munculnya yang kita sebut tadi, yang Bapak tadi post-human, yang kita sebut istilah lainnya adalah super intelligent. Di mana data kita yang menentukan tadi tracking. Contoh yang simpel aja, kita belanja di Alibaba, yang actually menentukan apa yang ditawarkan ke kita actually bukan human, tapi sesuatu yang lain. Nah, yang ditakutkan lagi, kemungkinan bahwa super intelligent ini justru menyakiti kita karena sesuatu hal. Ilustrasinya simpel, kayak misalnya begini. Kalau kita jalan-jalan di lapangan rumput sepak bola gitu, kita tidak sengaja menginjak rumah si semut sampai semutin mati. Sebenarnya bukan kita berintensi buruk, tapi kita just simply doesn't put thought out of it gitu. Lalu kita sendiri sebagai gereja meresponi kemungkinan seperti ini bagaimana? Dalam paparan saya tadi, saya menyebutkan bahwa ada segelintir orang menguasai data itu. Tapi sebetulnya segelintir orang itu juga menyerahkannya kepada sesuatu yang impersonal even, yaitu suatu inteligensia buatan, gitu kan? AI. Yang mana AI itu quite independent daripada programmernya gitu ya, pada satu ketika ya. Walaupun tentu sih dia bisa cabut colokannya, bisa juga sih. Cuman, basically quite independent. Lalu, betapa menakutkan hal itu. Karena AI itu even bukan manusia. Gitu kan? Lalu bagaimana jika dia berintensi buruk kan gitu ya? Ya tentu kita punya protokolnya untuk mencegah dia berpotensi buruk dan segala macam. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan kemudian hal-hal yang tidak terduga itu terjadi begitu ya. So kurang lebih itu. Lalu kita gereja bagaimana? Saya kira agak mirip juga hal-hal ini dengan pertanyaan tentang bioengineering, dengan pertanyaan tentang pengembangan teknologi nuklir misalnya, dengan engineering genetika, dengan macam-macam yang lain, yaitu apa yang gereja itu dapat berikan kepada dunia ini ketika mereka semacam mengkutak-katik Pandora box, ya, kotak Pandora, yang mereka tidak tahu ketika kotak itu dibuka, kemudian barangkali dunia bisa kiamat gitu ya. Dan saya akan mengajukan 3 poin. Poin yang pertama, basically gereja itu bukan pemilik dunia. Jadi kita itu tidak duduk dekat-dekat pintu kokpit lah, kurang lebih gitu ya, dari dunia ini. Enggak sih. Mungkin dulu di Eropa pada abad pertengahan kayak gitu kayaknya. Sekarang sih enggak sih. Jadi kita punya suara juga nggak didengar. Itu pertama, kita mesti realistis juga. Tapi yang kedua, kita punya suara juga distinktif sebetulnya. Karena kita menghidupi narasi yang berbeda. Jadi kita punya suara didengar apa nggak didengar itu bukan urusan kita juga sih sebetulnya. Kita tetap masih menyuarakan gitu ya. Maka yang kedua adalah
kita ini mengetahui bahwa gereja itu banyak dihuni orang-orang yang takut. Paranoia dan fobia itu seringkali mengumpulkan kita di gereja. Gereja itu seringkali dihuni orang-orang yang takut mati, takut neraka, takut dihukum karena dosa, takut dikucilkan, takut hidupnya sia-sia, takut ini, takut itu. Kita harus mengakui itu. Khususnya gereja konservatif. Dan gereja yang concern sama hal-hal seperti ini, gereja yang concern buktinya dengan dunia yang akan berubah, dengan tidak terkendali, segala macam, adalah orang-orang konservatif. Dan orang-orang konservatif punya satu ciri yang saya kira quite inherent dengan konservatisme itu sendiri, itu mereka dikendalikan oleh rasa takut. Oleh rasa tidak aman. Baik fobia maupun paranoia. Dan kita tidak bisa membiarkan itu, karena itu bukan narasi Kristen. Narasinya gereja konservatif barangkali. Narasi Kristen, definitely bukan. Narasi Kristen apa? Fear not. Itu narasi Kristen. Jangan takut, hai Abraham. Takut itu bisa berguna banyak untuk mengendalikan orang, untuk orang tidak keluar dari jalur, untuk membuat dunia ini tetap seperti yang kita inginkan, yang kita tahu hari ini, the world as we know it, ya, tetap dipelihara. Takut berguna untuk hal-hal semacam itu. Tapi Alkitab kita itu unleash masa depan, salah satunya lewat apa? Lewat kita ini manusia diberikan jaminan untuk kita tidak takut. Jadi kita harus introspeksi, kita harus hati-hati juga bahwa jangan-jangan waktu kita ingin menyelamatkan dunia dari kutak-katik codingnya Tuhan, membuka Pandora box lalu dunia kiamat dan hancur, barangkali yang mendorong kita itu kekuatan yang tidak Kristen, semacam ketakutan. Padahal narasi Kristen justru bertentangan dengan itu. Karena Allahnya Abraham mengatakan kepada Abraham, jangan takut. Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, masih ingat apa ketika Yesus bangkit dari kubur itu? Jangan takut. Fear not. Aneh ya, dia bukan bilang ke mereka, hey, jangan tidak setia. Jangan kamu tersesat, misalnya gitu ya. Kita kan orang Injili sangat kental itu ya. Jangan sampai sesat gitu ya. Jangan sesat gitu ya. Enggak, jangan takut. Why? Ketiga, kita tahu juga bahwa narasi dari orang-orang humanis, transhumanis, dan yang lain-lain, orang-orang yang jelas tidak menghidupi narasi Kristen, dan nggak perlu diulang-ulang, mereka tuh nggak menghidupi narasi Kristen, ya jelas lah. Mereka itu menganggap manusia itu yang paling tinggi, ya. Dan kalau mereka mencoret Tuhan dari list, ya pastilah manusia itu paling tinggi. Dan kepada orang semacam ini kita bisa ngomong apa ya? Kita bisa ngomong ini saya kira. Bahwa konsekuensi dari pandangan kamu itu, konsekuensi dari narasi hidup kamu, itu apa? Kita paparkan. Dan barangkali mereka akan setuju, barangkali tidak. Dan itu bukan urusan kita. Dan jika mereka tidak setuju, jika mereka setuju, jika mereka, saya kira digerakkan oleh Roh Kudus, baru mereka bisa membuka hati mereka, dan mereka bisa melihat kebenaran dari apa yang kita utarakan, maka mereka akan melihat bahwa menghidupi nasibnya Tuhan, menghidupi panggilan Tuhan, menghidupi takdirnya Tuhan, maksud saya adalah duduk di tahtanya Tuhan, itu saya kira terlalu berat untuk seorang manusia. Jadi, dengan demikian, pelan-pelan kita mau ngomong sama mereka, kamu itu barangkali butuh normativitas. Tapi normativitas itu bukan sesuatu yang saya tahu, saya kasih tahu kamu. Karena saya juga belum terlalu tahu. Karena saya juga dalam proses untuk meraba apa normativitasnya. Tapi mari kita sepakati, barangkali ada normativitas itu. Dan normativitas itu bukan hanya kita dapati secara eksplisit dalam Alkitab, karena di dalam Alkitab kita tidak jumpai
ada ayat untuk menjadi penuntun bagi para programmer waktu mereka bikin AI, kita nggak ketemu ayat itu. Apart from ayat yang mengatakan manusia itu siapa, dan manusia panggilannya apa, dan semuanya ini buat apa. Ya, tapi kita tahu bahwa para programmer AI dan segala macam yang lain, orang-orang yang bekerja di dalam bioengineering dan segala macam, mereka itu mereka itu terbagi dua, yaitu orang yang mengatakan normanya nggak ada, dengan orang yang mengatakan normanya ada. Norma itu apa? Norma itu ya hukum, batasan, sesuatu yang given, sesuatu yang kita nggak bisa ubah. Ya. Nah, orang yang mengatakan normanya nggak ada, basically mau ngomong ini, bahwa realitas itu pada dasarnya adalah kekuasaan. Ya, kekuasaan itu bisa macam-macam, bukan hanya politik, bukan hanya ekonomi, tapi juga kekuasaan dalam arti teknologi. Dan ini yang diangkat sama si pengarang artikel ini ya. Dia berulang-ulang, Matthew Epinet ini mengatakan bahwa para transhumanis itu berpatokan kepada hukum ini. Kalau bisa dilakukan, maka kamu tentu boleh melakukan, tapi kamu tidak berhenti hanya boleh melakukan, kamu harus melakukan. Jadi kalau dapat dilakukan, kamu harus melakukannya. Tapi masalahnya, apakah kita sudah pernah memikirkan mengapa? Mengapa? Mengapa begitu? Pernah kepikir nggak? Pernah didiskusikan nggak? Seringkali nggak pernah loh. Kita mengasumsikannya, itu asumsi. Itu worldview kita. Dan worldview itu berasal dari mana? Bahwa yang bisa dilakukan harus dilakukan. Dari kepercayaan yang teguh kepada progres. Problemnya adalah, yakin kamu mau duduk di kursi Tuhan seperti itu? Ada loh harga yang harus dibayar. Sudah hitung nggak harganya? Nah, kita orang Kristen tugasnya adalah memaparkan kepada mereka harganya apa. Dan saya kira yang kamu tadi ngomong itu sudah sebagian daripada harganya yang mereka sebagian juga sudah menyadari. Semacam itu. Apa kita sudah siap ya? Bahwa Homo sapiens barangkali akan terhapus sebagai spesies yang dominan. Dan mereka akan mengatakan, ya barangkali, ya mungkin sudah waktunya. Atau dan ngomong-ngomong kita itu memang mendominasi muka planet bumi ini masih nggak terlalu lama kok. Ya kan? Mungkin kepiting lebih lama. Daripada kita. So, tapi sebagai orang Kristen, kita akan bilang, ya nggak begitu. Tapi dalam pemikiran mereka, ya mau gimana lagi, semacam itu. Tadi Bapak katakan di dalam gereja itu penuh dengan orang yang ketakutan. Ya mungkin saya juga salah satunya, tapi saya tidak tahu gitu kan ketakutan tentang apa. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan untuk tidak ada ketakutan itu? Kan kita tahu memang katanya dikatakan dan memang 365 kata tentang jangan takut gitu kan. Tapi seringkali kebanyakan kita takut sebagai orang Kristen. Nah itu apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan supaya kita tidak takut? Saya kira pertama-tama kita harus mengakui bahwa kita takut. Jadi ketakutan itu akan makin kuat, akan makin kekal ketika dia disangkali. Saya nggak takut kok, saya nggak takut, saya bukan orang yang penakut. Dan itu akan tenggelam ke dalam mimpi-mimpi kita dan itu akan mengendalikan kita. Tapi saya kira kita perlu pertama-tama mengakui bahwa kita takut. Tapi juga kita jangan bikin-bikin, karena nggak semua orang itu orang yang takut. Tergantung tipenya. Ya. Ada orang yang dikendalikan bukan oleh ketakutan, tapi oleh kerakusan misalnya. Ada orang yang dikendalikan oleh harga diri misalnya. Ada orang yang macam-macam lah orang yang dikendalikan ya. Tapi ada yang dikendalikan oleh ketakutan. Dan saya kira mungkin 50% orang itu dikendalikan oleh ketakutan. Dan itu mungkin ya memang primitif ya. Kita menghidupi sewaktu kita masih tinggal di goa-goa itu ya. Menghidupi eksistensi yang menakutkan gitu ya. Ada ular ya, ada kelaparan, ada ini itu dan segala macam. Tapi tentu Tuhan kita memberikan alasan kenapa kita tidak takut. Dan alasannya adalah ya salah satunya ya,
Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain anyway gitu. Kamu lahir, kamu nggak bisa cegah. Kamu mati, kamu nggak bisa cegah. Kamu sakit, nggak selalu kamu bisa cegah. Tapi satu hal yang kita nggak bisa rubah, bahwa Tuhan itu mengadakan semua ini dari tidak ada, memelihara yang ada ini terus-menerus, dan Tuhan itu mengarahkan yang ada ini sehingga sampai kepada kegenapannya dalam Yesus. 3 hal itu. Jadi Yesus sendiri pernah memberikan nasihat mengapa mereka jangan khawatir atau mereka jangan takut. Ya, khawatir dan takut ini saudara kembar nih ya. Kalau ada objeknya namanya takut, kalau nggak ada objeknya namanya khawatir. Ya. Lalu obatnya apa? Obatnya bukan cuma sekedar jangan khawatir, sama kayak kalau takut jangan takut. Itu sama kalau kamu sakit perut, dibilang jangan sakit perut. Gitu ya. Aduh, itu. Tapi selalu ada alasannya gitu ya. Ya, jangan khawatir karena apa? Karena Bapa memelihara rambut di kepala kita sekalipun. Seperti dia memelihara burung di udara, semacam itu. Ya, jadi kesadaran bahwa Allah itu menopang eksistensi. Bahwa dia itu sebegitu dekat dengan kita. Kita itu ada di dalam dia. Gitu. Tapi itu jarang kita hayati ya. Kita seringkali pikirkan, tapi kita tidak hayati dalam hayat kita ini. Dan kenapa kita seringkali merasa perlu untuk bikin pagar di depan? Karena ini, ketakutan. Ketakutan itu seringkali kita kaitkan dengan ada perampok gitu ya, ada penganiayaan. Tapi ketakutan itu mungkin berasal dari rasa tidak aman di dalam. Kalau orang Injili seringkali takut sesat gitu ya. Tapi kita lupa, kita itu dituntun Tuhan dari lembah kegelapan itu sampai ke sini. Memangnya gara-gara kita cukup hati-hati melangkah, makanya keluarnya ke tempat yang benar gitu. Enggak kan? Tapi terus kita takut ini, takut itu gitu. Ya, oke. Saya kira itu aja. Kita masuk dalam doa ya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pimpinan Tuhan bagi umat percaya. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan bagi gereja Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati perkumpulan ini. Kiranya Engkau yang memberkati apa yang mereka dapatkan hari ini. Kiranya kami sama-sama boleh menggumulkan tema ini di dalam terang narasi drama penebusan Tuhan yang kami jumpai dalam Alkitab, yang kami jumpai dalam sejarah gereja, yang kami melihat di dalamnya kesetiaan Tuhan, yang kami melihat di dalamnya kasih sayang Tuhan buat umatnya dan juga buat segenap ciptaan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau bertahta di atas gerejamu, kiranya Engkau memuliakan namamu di dalam segala realitas ini. Dalam nama Yesus saya berdoa.